Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Diawarini Subiakto, NPM 004. Sekarang saya akan menjelaskan tentang TMJ. Nah, pertama-tama apa sih TMJ itu? TMJ adalah singkatan dari temporomandibular joint, yang merupakan synovial joint yang berada di antara head of mandible dan articular fossa serta articular tubercle di temporal bone. Nah, jika diibaratkan seperti ini, nah, fossa itu yang merupakan suatu cekungan, sedangkan tubercle yang merupakan suatu tonjolan. Nah, pergerakan-pergerakan di TMJ ini dipersarafi oleh mandibular nerve yang bercabang menjadi deep temporal nerve dan auriculotemporal nerve. Nah, pergerakannya bagaimana sih? Jadi saat kita menutup mulut, articular disc dan condylus process kita tepat berada di dalam mandibular fossa. Jadi seperti ini, misalkan ini merupakan tadi yang sudah disebutkan ini mandibular fossa. Nah, si condylus process ini berada tepat di dalam mandibular fossa tersebut kalau kita sedang menutup mulut. Nah, sedangkan kalau kita sedang membuka mulut namun tidak terlalu lebar, itu hanya ada gerakan depresi dari mandibula dan condylar process, tetapi tetap berada di mandibular fossa. Jadi misalkan ini mandibular fossa, ini condylar process. Kalau kita akan membuka mulut secara tidak terlalu lebar, maka dia tetap di sini dan akan melakukan depresi. Seperti ini. Namun beda halnya ketika kita melakukan full jaw opening atau membuka mulut dengan sangat lebar seperti saat kita menguap. Nah, pada gerakan itu, selain gerakan depresi, akan ada juga gerakan protrusi, di mana condylar process akan bertranslasi ke depan sehingga lokasinya berada di bawah articular tubercle. Nah, jadi misalkan ini tadinya condylar process ada di mandibular fossa, saat kita membuka mulut secara lebar, ini condylar process akan maju atau bertranslasi ke depan ke articular tubercle sini. Jadi saat kita membuka dengan lebar, dia akan bertranslasi dulu, baru akan melakukan gerakan depresi. Nah, tujuan dari protrusion ini tuh apa sih? Jadi, gerakan yang dilakukan atau gerakan protrusion ini bertujuan untuk mencegah bagian mandibula bagian bawah untuk menabrak struktur bagian leher. Jadi, ketika kita membuka mulut sangat lebar, itu akan mencegah mandibula menabrak struktur leher yang ada di belakangnya. Nah, apa yang terjadi ketika ada pasien yang mengalami dislokasi? Jadi, ketika ada pasien yang dislokasi itu, gerakan protrusinya terlalu ke depan. Jadi, si condylar process itu berada di depan articular tubercle. Nah, karena dia berada di depan articular tubercle, untuk melakukan retraction atau memundurkan mandibula itu sangat sulit. Dia tidak bisa balik lagi ke mandibular fossa, sehingga menyebabkan si pasien tersebut tidak bisa menutup mulutnya. Nah, jadi kita harus hati-hati ketika akan membuka mulut dengan sangat lebar karena akan beresiko mengalami dislokasi tadi. Ya, sekian saja yang dapat saya sampaikan mengenai TMJ. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.